Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, video saya kali ini saya akan mengulas dua soundcard yang berbeda merek ya. Apa saja persamaannya, apa saja perbedaannya ya. Nah, jadi saya mulai dari sebelah kiri saya, yaitu soundcard M6 berbahan plastik ya. Beratnya 310 gram. Kapasitas baterainya 1800 mAh ya, itu untuk M6. Jadi apa saja yang tersedia di soundcard ini, tapi terlebih dahulu kita lihat bentuknya ya teman-teman ya. Bentuknya menarik, elegan dan simple ya, seperti ini. Nah, kita lihat ya teman-teman ya, dari bagian tombolnya, bagian knob ataupun feeder yang tersedia di soundcard ini, mari kita lihat lebih dekat. Nah, untuk soundcard M6 tetapi tombol power, ada tombol special effect ya di sisi kanan ini, dari atas ke bawah, dan di bagian tengah sini ya teman-teman ya. Nah, ada juga untuk knob bass, middle, treble untuk mengatur vokal kita. Ada juga special effect untuk menambah volume ataupun mengurangi volume. Tombol-tombol special effect ini ya, ini berhubungan dengan yang tombol-tombol yang ada di sampingnya ini dengan yang di bagian tengah sini teman-teman. Ini adalah sebagai volumenya, putar saja ke arah kanan menambah volumenya ya. Nah, yang berikutnya reverb, ini untuk suara menggema, teman-teman bisa gunakan dan sesuaikan saja. Dan knob mic ini untuk menambah volume mic agar suaranya terdengar keras dan jelas ya teman-teman ya. Teman-teman bisa gunakan. Sudah tersedia juga mode suara. Jadi ada 8 mode suara, 1 2 3 4 5 6 7 8. Dia tersematkan di samping tombol mute ya ini teman-teman. Electric sound. Jadi yang tersedia di sini ada mode suara primal sound, recording studio, pro, pop, MC, voice change, karaoke ya. Saya berada di mode karaoke teman-teman. Nah, apabila lampu tombol tersebut berkedip-kedip, menandakan tombol tersebut sedang aktif ya, seperti itu. Jadi tombol noise ini aktif untuk mengurangi suara bising, suara-suara mengganggu ataupun suara-suara yang tidak kita inginkan. Sudah, yang berikutnya adalah electric sound ya, ini mode suara juga. Lalu di bagian atas ini, atas kiri ya, ada petunjuk baterai. Ketika kita melakukan pengecasan, maka ini akan berwarna merah. Kalau sudah full, maka akan berwarna hijau. Berikutnya tombol untuk mic 48 volt tersedia di soundcard M6 ini, dan ada juga tombol Bluetooth, koneksi Bluetooth ya teman-teman ya. Dan di bawahnya ada feeder, record, monitor, accompany. Dan record ini fungsinya ketika kita melakukan kegiatan live streaming, karaoke, recording, podcast, usahakan ini digeser ke arah atas teman-teman ya, di angka 100, agar suara yang kita keluarkan bisa terdengar oleh penonton atau pemirsanya teman-teman, ataupun bisa masuk di rekaman terdengar dengan baik.
Nah, monitor ini berhubungan dengan headphone, headset, earphone ya teman-teman ya, karena soundcard M6 ini tidak dilengkapi speaker bawaan atau speaker internal. Jadi kita mendengarkan hasil suara yang dikeluarkan oleh soundcard ini harus menggunakan headphone, headset, earphone. Pilih salah satu ya. Yang berikutnya, company ini berhubungan dengan musik. Ketika teman-teman melakukan live sambil putar musik atau putar MP3 ataupun menggunakan alat musik tambahan seperti gitar elektrik, drum elektrik, gendang elektrik ataupun sebuah keyboard, maka ini di sini adalah volumenya ya. Dorong ke atas di angka 100 ya, maka suaranya akan terdengar keras dan jelas ya, seperti itu. Lalu kita beralih ke bagian belakang teman-teman. Untuk bagian belakang ya, seperti ini tersedia di soundcard M6. Ini adalah lubang charging untuk pengisian daya soundcard ini 5 volt 1A, colokannya bertipe C teman-teman ya. Bertipe C. Lalu berikutnya OTG ya, untuk OTG konektor agar bisa terhubung ke komputer misalnya ya, menggunakan OTG konektor, colokkan di sini ya. Nah, di sini juga tersedia lubang colokan untuk 2 handphone sekaligus atau 2 perangkat. The company untuk musik ya, MP3 misalnya, ataupun alat musik tambahan seperti yang saya sebutkan tadi ya, colokkan saja di sini. Nah, tersedia juga earphone, headset untuk memonitor hasil suara yang dikeluarkan oleh soundcard ini. Ada mic condenser ya, ada 2 buah untuk colokan mic condenser dan 1 buah untuk mic 48 volt ya. Ini yang saya jelaskan tadi, ketika teman-teman menggunakan mic 48 volt maka volumenya ada di depan ini ya, di bagian kiri atas mic 48 volt. Pencet tombol ini 1 kali maka tombolnya langsung aktif ya, seperti itu. Jelas ya teman-teman ya. Oke, saya pindahkan perkabelannya ke soundcard TAF Studio F998 ya. Nah, ini M6 ini saya tidak setting yang lain-lain ya teman-teman ya. Untuk bass, middle, treble ini kan untuk vokal, tapi saya tidak setting sama sekali ya. Jadi bass, middle, treble ini berada di tanda minus. Saya akan samakan settingannya ketika saya menggunakan soundcard TAF Studio F998 ini ya. Saya samakan settingannya teman-teman ya, agar teman-teman bisa membandingkan, membedakan mana hasil suara yang terbaik ya, seperti itu teman-teman. Oke, saya cabut perkabelannya lalu saya pindahkan ke TAF Studio F998 ini ya. tes tes tes. Nah, ini adalah hasil suara dari soundcard
TAF Studio F998 ya teman-teman ya, tampilannya seperti ini. Jadi sound card ini berbahan plastik ya teman-teman ya, dan untuk beratnya 380 gram ya, dan kapasitas baterainya adalah 1200 mAh. Kapasitas baterainya dia lebih kecil dibanding M6. Kalau M6 kapasitas baterainya adalah 1800 mAh ya. Beda 600 mAh teman-teman. Ya. Ini 1200 dan yang M6 adalah 1800 ya. Seperti itu. Lalu apa saja yang tersedia fitur-fitur yang berada di TAF Studio F998 ini? Nah, saya ulas satu persatu ya teman-teman ya. Apakah ada perbedaan dari sound card M6 ataukah perbandingan suaranya, itu teman-teman sendiri yang menilainya nanti ya. Oke, untuk sound card TAF Studio F998 ini dilengkapi dengan tombol power ya. Ada juga knob special effect, record, bass, middle, treble. Ada juga dilengkapi tombol mute, voice over, bluetooth, eliminate, internal play, dan the noise ya. Ada juga knob untuk mengatur volume musik, sorry, untuk mengatur volume mic ya, ini ya. Nah, ini kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita teman-teman ya. Nah, yang di bawahnya ini echo, ini adalah untuk suara menggema teman-teman ya. Lalu dilengkapi dengan feeder monitor. Monitor ini berhubungan dengan headphone, headset, earphone. Gunakan salah satu ya teman-teman ya, karena ketika kita menggunakan sound card ini memonitor suaranya itu harus menggunakan headphone, headset ataupun earphone. Sound card TAF Studio F998 ini tidak dilengkapi speaker bawaan. Jadi speaker bawaannya dia tidak ada teman-teman. Kita harus menggunakan headphone, headset, earphone untuk memonitor hasil suara dari sound card ini. Nah, accompany ini untuk musik. Ketika teman-teman melakukan live sambil putar MP3 ya, putar musik atau menggunakan alat musik tambahan seperti gitar elektrik, drum elektrik, gendang elektrik ataupun sebuah keyboard ya. Volumenya ada di sini. Ini teman-teman geser saja. Geser ke arah atas ya. Di angka 100. Boleh. Ya. Lalu ada 8 mode suara yang bisa kita pilih dan bisa kita gunakan nantinya, seperti Primal Sound, Recording Studio, Pro, Pop, MC, Chain Voice, suara tune, dan suara karaoke. Dan suara yang teman-teman dengarkan saat ini adalah di mode karaoke, di mana lampu tombol tersebut sedang berkedip-kedip, maka tombol tersebut sedang aktif ya. Sudah ada 16 special effect di bawah sini, dan untuk mengatur volumenya ada di bagian atas sini teman-teman, yang ini ya, di samping lampu indikator pemakaian baterai ya. Jadi untuk TAF Studio F998 ini juga dilengkapi lampu indikator pemakaian baterai apabila
baterainya itu sudah kita gunakan, maka lampu ini akan berkurang teman-teman, akan ke kiri dia ya, ke kiri. Ini sudah berkurang teman-teman karena saya sudah gunakan ya, jadi tinggal 3 titik atau 3 garis. Kalau dia full dia 4 garis atau 4 titik ya. Nah kalau di M6 ini hanya petunjuk baterai saat pengisian. Nah itu bedanya teman-teman, saat pengisian ini akan menyala berwarna merah dia, yang logo baterainya ini ya. Dan M6 ada mic 48 volt, kalau di sini tidak ada, di TAF Studio F998 ini tidak ada. Nah kita lihat nih bagian belakang, tidak ada teman-teman. Nah ini kita lihat, ini adalah colokan untuk pengisian daya ya, charging 5 volt 1A bertipe C, OTG ya, menggunakan OTG konektor atau kabel tipe C, bisa terhubung ke komputer dan handphone. Dan di TAF Studio F998 ini bisa 3 perangkat teman-teman. Nah bedanya di situ, kalau di M6 tadi hanya 2 perangkat, tapi kalau di TAF Studio F998 ini dilengkapi 3 perangkat ya, bisa 3 perangkat kita gunakan. Lalu accompany ini berhubungan dengan musik MP3 ya, misalnya colokkan di sini, ataupun alat musik tambahan seperti yang saya sebutkan tadi, gitar elektrik, drum elektrik, gendang elektrik ataupun sebuah keyboard, colokannya ada di sini dan volumenya ada di bagian depan ya, accompany ini. Nah ini berhubungan dengan musik teman-teman ya, ini volumenya gitu. Lalu di TAF Studio F998 ini dia ada earphone, ada headset ya, ada colokan mic condenser, itu pun hanya satu saja teman-teman. Kalau di M6 itu bisa 3 mikrofon, 2 mic condenser, 1 mikrofon 48 volt. Itu perbedaannya ya. Di sini di M6 ini bisa 3 mic, kalau di TAF Studio F998 bisa 3 perangkat, 3 handphone gitu ya. Itu saja perbedaannya ya. Dan perbedaannya yang lain menurut saya hanya bentuk tombolnya saja teman-teman, ataupun knobnya. Hanya ini nih. Ini ada perbedaan, dan feedernya di sini hanya feeder accompany dan monitor saja. Kalau di M6 itu ada 3 feeder untuk accompany dan monitor dan juga feeder record. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan sound card ini, setidaknya teman-teman sudah mendapatkan gambaran dari video sharing saya ini ya. Dan suara yang teman-teman dengarkan saat ini, saya sama sekali tidak setting apa-apa teman-teman ya. Untuk bassnya, middle-nya, treble-nya itu berada di tanda minus. Saya samakan settingannya ketika saya menggunakan sound card M6 ya, sama-sama di tanda minus. Saya tidak setting sama sekali agar teman-teman bisa membedakan hasil suara yang dikeluarkan oleh kedua sound card ini ya, seperti itu. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga video sharing saya ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya dimanapun teman-teman berada. Saya akhiri video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.